Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ade, mohon izin saya Angga dari tim Departemen R&D spesialis akan menyampaikan eh, report untuk execution game di Q3, yaitu dengan judul melakukan penerapan produk by formula di Factory. Untuk yang pertama yang akan saya bahas adalah yaitu Oke, maaf Pak, agak sedikit lambat loadingnya karena komputernya agak sedikit lemot. Baik, mohon izin Pak, saya mulai lagi. Untuk execution gamenya dari 100% saya sudah sampai melakukan presentasi hingga approve management dan upload di BC. Ini hampir akan segera rampung karena untuk membuat skema penerapan dan validasi HPP akuratnya itu sudah berjalan dengan baik. Nah, kemudian ini define artinya project ini tuh untuk melakukan penerapan produk by formula di Factory ya Pak, karena ini juga berhubungan sebetulnya dengan project Rotiku yang akan kita terapkan. Kemudian mission and timeline-nya project ini dikatakan selesai apabila sudah mendapatkan approval dari manajemen dan mendapatkan impact dampak positif. Ya, ini akan terus kita coba kejar untuk penerapannya supaya bisa berjalan dengan cepat. Nah, untuk misal dan timeline itu progresnya di rekap produk sesuai divisi itu sudah progres di tanggal 31 Juli untuk melengkapi semua resep setiap divisinya juga. Di 30 Agustus kemarin sudah hampir selesai. Kemudian membuat format resep berbanding hasil jadi dan informasi kebutuhan bahan bakunya sesuai formula itu di awal bulan ini mudah-mudahan semuanya, dan kemudian mungkin nanti akan membutuhkan beberapa bulan ke depan yaitu untuk implementasi kebutuhan bahan baku di lapangan sesuai formula. Kemudian yang kelima adalah report dan evaluasi di akhir November, mudah-mudahan segera selesai. Nah, untuk improve-nya di sini sebagai contohnya kita ada di spreadsheet Remix Excellent yang mana ini tuh sesuai resipi berbanding dengan kebutuhan asli, sesuai resepnya, sesuai formulanya dengan hasil jadinya. Jadi misalkan ketika ada PO roti sosis 10 pieces itu dari SCM akan mengeluarkan sosis yang sesuai dengan yang dibutuhkan sesuai formula. Misalkan untuk hasil jadi 10 pieces roti sosis itu membutuhkan 3 pieces sosis utuh, maka tim SCM akan memberikan sesuai dengan kebutuhan jumlah PO tersebut. Nah, ini pun kita tidak luput untuk membuat perhitungan dan mapping perhitungan beras yang kemungkinan menjadi susut. Seperti contohnya kulit pisang, kemudian cangkang telur itu harus dibuat dibuat standar untuk berapa persen perhitungan beras susut pada bahan baku tersebut. Kemudian juga kita melakukan sampel randomen ke setiap semua produk yang mana ini fungsinya bahwa semua produk yang dibuat oleh operator itu sesuai dengan gramasi yang seharusnya, baik itu dari adonan awal hingga finishing akhir, menggunakan filling dan topping yang sesuai dengan kebutuhan standar operasional. Nah, ini untuk controllingnya kita ada punya link spreadsheet-nya yang selalu kita update, dan di sini tuh berhubungan juga nanti dengan kita buka aja, nanti ini tuh berhubungan dengan PPIC, di mana mungkin fungsi PPIC nanti akan berjalan menggunakan spreadsheet ini supaya di PPIC bisa eh, lebih
terkontrol untuk melihat estimasi produk bahan baku sesuai resipi atau sesuai formula. Baik itu saja untuk judul ini saya tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk yang berikutnya, saya mohon izin akan menjelaskan tentang eksekusi game saya yang kedua di Q3 ini, yaitu adalah dengan judul saya buka dulu untuk linknya. Gambaran prediksi Baik, saya buka untuk execution game yang kedua. Baik, untuk yang kedua saya lanjut saja dengan eksekusi game yang kedua dengan judul yang kedua dengan judul memastikan save life sesuai target. Baik, kita mulai. Untuk yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah dari kelima measurement yang saya sudah kerjakan, yaitu untuk validasi save life semua produk existing itu sudah berjalan, sudah done. Terakhir membuat formula baru produk save life yang tidak maksimal juga itu sudah progress, tapi masih belum done karena produknya masih banyak yang belum bisa ditrialkan. Kemudian presentasi hingga approve management dan upload di BC pun sudah berjalan, tapi hanya untuk beberapa produk dan masih banyak produk yang masih belum selesai. Kemudian implementasi penerapan formula baru, penerapan save life itu sebagian sudah berjalan karena ketika sudah menemukan formula baru itu pasti akan langsung diterapkan di lapangan. Kemudian untuk evaluasi dan reportnya masih juga berjalan. Di Basecamp kita akan cek juga untuk linknya. Nah, untuk define itu kita bisa memastikan save life itu sesuai target. Project ini dibuat juga untuk memastikan ketahanan produk yang sesuai agar bisa menjaga kepuasan pelanggan. Kemudian yang proyek ini bisa dikatakan selesai apabila sudah mendapatkan approval dan mendapatkan dampak positif. Kemudian untuk progresnya yaitu reka produk sesuai divisi itu sudah done, validasi semua produk juga sudah dalam progres, development semua produk masih progres, implementasi dan report evaluasi sudah berjalan. Kemudian ini adalah validasi save life all product. Ini adalah beberapa produk yang sudah divalidasi, baik itu dari produk bolu dan produk roti. Kemudian di sini juga ada dokumentasi semua riwayat kita telah melakukan trial save life maksimal yang kita simpan di Google Drive, baik itu kita pernah melakukan save life terhadap aneka cookies, terus untuk produk donat yang di Dramaga dan Mang Barung dan lainnya. Kemudian roti ATP yang baru itu 4.500 yang sudah kita trialkan, juga untuk produk-produk Cibadak yaitu all varian bolu. Kemudian roti asin reguler juga sudah kita trialkan dan reportnya sudah ada.
Kemudian untuk development produknya supaya safe life-nya maksimal, kualitasnya semakin eh, bagus, itu juga kita sudah lakukan untuk produk roti tawar yang secara notabene roti tawar itu adalah produk pertama penyumbang reject dan kita berharap supaya bisa mereduce reject tersebut. Kemudian ini adalah controllingnya. Kita ada di link Basecamp dan link spreadsheet untuk controllingnya. Itu saja yang ingin saya sampaikan untuk execution game Q3 saya atas nama Angga dari R&D Departemen. Terima kasih untuk Pak Ade. Mudah-mudahan secepatnya saya akan perbaiki untuk kekurangan-kekurangannya dan mohon maaf sebelumnya jika masih banyak target-target yang belum bisa saya capai. Untuk itu saya mohon maaf dan terima kasih banyak atas segala supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.